Halo sahabat Lavender, dimanapun kalian berada, baik pagi, siang, sore, malam kalian menonton channel ini. Di sini ada yang baru loh di channel ini, di program Halloween. Apa itu Halloween? Kita akan bahas materi tentang SNBP. Mungkin di antara kalian masih bingung apa tuh SNBP. Nah, di sini di sesi Halloween kita akan bahas satu persatu, mulai dari mitos atau fakta. Mitos atau fakta? Pertanyaan pertama. Masuk lewat SNBP itu goib. Mitos atau fakta ya? Ternyata fakta. Kenapa? Karena bagi kalian yang terdaftar sebagai peserta ikut seleksi nasional berdasarkan prestasi, itu belum tentu 100% dinyatakan lulus atau diterima. Kenapa? Banyak banget faktor-faktornya. Apakah sudah pasti dengan nilai paling bagus di sekolah dinyatakan lulus? Belum tentu. Atau paling banyak sertifikat ikut lomba dan juara sudah dipastikan lulus? Belum tentu juga. Kok bisa? Nanti kita bahas satu persatu. Oke, pertanyaan kedua. Sertifikat atau piagam harus sejalur? Mitos atau fakta? Mitos. Kenapa, Kak? Nggak semua PTN yang mewajibkan piagam atau sertifikat harus sejalur dengan jurusan yang diinginkan. Poin yang harus diperhatikan di sini adalah peserta harus menjuarai level tingkat nasional, baik itu juara pertama, juara kedua, ataupun juara ketiga. Apalagi kalau kamu yang sudah pernah ikut mewakili sekolah ataupun individu dan juara tingkat nasional, apapun kejuaraannya, itu peluangnya semakin besar. Contoh, Kak, saya ingin kuliah di kedokteran, tapi saya mewakili sekolah juara OSN astronomi, medali emas. Kan itu tidak linier. Tenang saja, teman-teman. Kampus-kampus PTN besar itu tetap akan memprioritaskan peserta yang juara. Jarang terjadi kampus PTN itu menolak juara OSN, meskipun itu tidak linier dengan jurusan yang diinginkan. Oke, berarti itu mitos. Ketiga, nilai harus terbaik. Nah, ini tadi kakak udah sempat singgung, apakah harus juara untuk goal lulus PTN jalur SNBP? Tidak mesti. Kenapa? Karena ada beberapa matkul yang harus diperhatikan, bukan total nilai keseluruhan. Contoh, kalau kalian ingin goal kedokteran, berarti ada 3 matkul yang harus kalian perhatikan progresnya. Mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5. Matkul apa aja, Kak? Contoh, kalau kedokteran itu ada mata pelajaran matematika, kimia, dan biologi. Nah, ini wajib mempunyai nilai yang paling bagus banget. Bukan terbaik keseluruhan ya. 3 mata pelajaran ini jadi kuncian untuk tembus ke jurusan kedokteran lewat jalur SNBP. Oke, maka kalau ditanya nilai harus terbaik di sini adalah terbaik untuk 3 matkul atau matkul yang terkait dengan jurusan yang diinginkan. Oke. Pertanyaan keempat, nggak ada strategi untuk masuk SNBP. Wah, itu mah mitos banget. Bahwa kalau pengen lulus di jalur SNBP, itu wajib perlu ada strategi. Apa aja strateginya? Nanti kita akan bahas di episode selanjutnya. Pertanyaan kelima, di sini alumni berpengaruh. Jumlah alumni sekolah yang berhasil masuk prodi. Itu mitos atau fakta? Fakta. Nah, ini yang jarang siswa ataupun orang tua memperhatikan faktor jumlah atau kualitas alumninya. Kenapa? Ada regulasi baru, ini yang sangat berbeda banget teman-teman dengan regulasi sebelumnya. Bahwa untuk tembus ke jalur SNBP ini, selain faktor personal peserta tersebut, ada faktor lain. Salah satunya adalah faktor alumni. Contoh, kalian ingin goal ke jurusan teknik mesin. Nah, kalian tanya dulu nih,
sahabat Lavender, kepada pihak sekolah, terutama ke guru BK, ke Wakasek kesiswaan, atau Wakasek kurikulum, ada nggak alumni dari sekolah kalian yang tembus lewat jalur SNBP di 2 tahun terakhir? Tadi kalian pengen masuk teknik ke mesin, cek ke guru BK, Bu, Pak, ada nggak alumni sekolah kita yang masuk ke teknik mesin kampus PTN ini di 2 tahun terakhir? Kalau tidak ada, berarti ini jadi tugas berat nih buat teman-teman. Berarti kalian wajib menaikkan nilai rapot atau wajib menambah portofolio kalian. Kenapa? Karena itu untuk pihak kampus memberikan peluang ke kalian kalau memang belum ada alumninya. Kak, alumni saya sudah ada, apakah sudah dipastikan lulus? Belum tentu juga, gitu. Karena itu bukan faktor kuncian, gitu. Makanya sekali lagi, faktor alumni menjadi faktor penentu, salah satu faktor penentu pihak kampus menerima peserta jalur undangan, tapi bukan berarti sebagai faktor utama. Oke, cukup jelas ya. Berarti itu fakta ya, alumni sangat berpengaruh. Oke, pertanyaan ke-6. Ada universitas yang tidak mau jadi pilihan kedua. Nah, ini sering banget nih ditanyakan oleh sahabat Lavender, Kak, benar nggak sih ada universitas yang tidak mau jadi pilihan kedua di jalur SNBP ini? Iya, itu fakta. Tapi nggak semua kampus PTN. Kenapa hal itu terjadi? Karena pertama, mungkin di jurusan tertentu di kampus tersebut itu kuotanya sangat sedikit, sedangkan peminatnya banyak. Nah, kampus tersebut akan memprioritaskan kepada peserta SNBP yang memilih jurusan tersebut di pilihan pertama. Kok bisa? Karena kembali lagi, karena kuotanya itu sangat sedikit. Contoh, jurusan kriminologi di kampus UI. Ini hanya satu di Indonesia. Bayangin, jurusan kriminologi hanya satu di Indonesia. Sedangkan peminatnya banyak banget teman-teman di jalur SNBP. Berarti pihak jurusan kriminologi di kampus UI itu akan memprioritaskan pada peserta yang memilih jurusan kriminologi di pilihan pertama. Oke, berarti jelas ya. Ada beberapa kampus PTN yang nggak mau dinomor-duakan. Itu fakta, tapi nggak semuanya. Oke, karena faktor tadi jurusannya sangat terbatas, kuotanya sangat terbatas. Oke. Terus pertanyaan ke-7. Nilai rapot naik turun auto nggak lulus. Wah, ini mah mitos. Mitos. Kalau dinyatakan auto nggak lulus, itu mitos. Lebih tepatnya adalah peluang lulus untuk di jalur SNBP itu makin berkurang. Apalagi kalau naik turunnya seperti detak jantung, sahabat Lavender. Kalau kalian rajin, nanti kalian cek kembali, bikin grafiknya, bikin kurvanya, bentuknya gimana? Apakah seperti detak jantung, naik turunnya, atau seperti gelombang, atau cenderung progres? Nah, pertanyaannya, kampus PTN atau jurusan di kampus PTN melalui jalur SNBP ini lebih prefer yang mana? Lebih prefer yang sifatnya progres, yang seperti pesawat take off, gitu. Nah, itu peluangnya semakin besar. Kalau naik turun, apakah otomatis nggak lulus? Itu mitos. Masih ada peluang, tapi mulai berkurang. Oke, maka itu nggak lulus juga. Oke, terus pertanyaan ke-8, kalau keterima SNBP wajib diambil. Oke. Ini perlu saya pertegas, ini fakta. Nah, maka buat teman-teman yang dapat kesempatan di jalur SNBP, mohon didiskusikan secara matang dengan pihak orang tua. Jurusan apa yang benar-benar kalian inginkan sesuai dengan pertama, minat bakat kalian. Kedua, dengan nilai akademik kalian. Jangan sampai ketika kalian dikasih rezeki, dinyatakan lulus, lah jalur SNBP, entah itu di pilihan pertama, entah itu di pilihan kedua, itu kalian nggak mau ambil. Nah, ini kenapa? Bahaya buat sekolah kalian. Kalau kalian ternyata dinyatakan lulus di jalur SNBP, baik itu di pilihan pertama ataupun pilihan kedua, tetapi tidak registrasi ulang, alias tidak diambil, nah ini akan membuat
jatah sekolah kalian di tahun depan atau di tahun-tahun berikutnya itu bahkan berkurang, bahkan di blacklist, ditutup. Nah, ini kasihan kepada junior-junior kalian. Maka pesan saya buat teman-teman sahabat lavender, kalau dinyatakan berhak untuk ikut SNBP, mohon didiskusikan secara matang dengan orang tua, dengan pihak sekolah, jurusan apa sih yang sesuai dengan minat bakat kamu, termasuk nilai rapot kamu, termasuk kampus PTN mana yang peluangnya besar, yang sesuai dengan nilai rapot kamu tadi. Oke? Mungkin itu aja, sudah lengkap semua pertanyaan mitos dan fakta untuk sesi Halloween kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sahabat lavender. Semoga ini menjawab mitos-mitos atau fakta yang sering seliweran ya, sehingga membuat kalian bingung. Nah, kalau video ini bermanfaat, tolong di-share ke teman-teman kalian, tolong di-share ke sahabat-sahabat kalian. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa kembali.